Bangunan di belakang saya ini bukan hanya sekedar sebuah situs sejarah. Bangunan ini merupakan simbol terbuka warisan dunia yang kini menjadi panggung diplomasi budaya untuk Indonesia. Sederet tokoh-tokoh ternama dari berbagai negara telah mengunjungi, menginjakkan kaki, dan juga menjadi saksi mata kemegahan candi ini. Dan inilah Candi Borobudur bersiap menyambut dunia. Ya, Sobat BUMN, memasuki kawasan Candi Borobudur ini saya dibuat terkagum, saya dibuat terperangah. Bukan hanya kemegahan dari candinya, tapi juga karena kalau kita lihat suasana di kanan kirinya begitu hijau, begitu indah. Ini membuat para pengunjung, para wisatawan seperti nyaman di sini, menikmati kekayaan warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk bercerita lebih lanjut mengenai Candi Borobudur, saya sudah bersama dengan Bapak Ayunanto. Pak Anto, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita mengenai Candi Borobudur ini kepada semuanya, juga termasuk kepada Sobat BUMN. Pak, ini kan kalau saya lihat dulu saya pernah datang ke sini. Kemudian saya menginjakkan kaki lagi hari ini. Kok beda ya Pak ya? Tampilannya begitu lebih cantik, bersih gitu Pak. Banyak sekali yang berubah di sini. Ya, Mbak Putri. Jadi Borobudur ini sudah mengalami revitalisasi. Jadi banyak perubahan di sini. Kalau dilihat di marga utama ini pun kita lihat sudah diperlebar. Jadi tadinya hanya mungkin sejalan ini ya, satu jalan ini, tapi sekarang 3 kali lipat lebarnya, sehingga dari ujung sana depan namanya Kalpataru ya, pintu Kalpataru, bisa terlihat Candi Borobudur. Nah, revitalisasi ini tidak hanya di ini saja, tetapi kita merevitalisasi para pedagang UMKM yang tadinya ada di kawasan zona 2 yang di area Borobudur ini, kita geser, kita pindahkan ke Kampung Seni Borobudur. Luasnya ya sekitar 10 hektar lah gitu. Di dalam ini nambah lahan hijau, jadi kita memang komitmen hanya koefisien dasar bangunan atau KDB itu hanya 4% ya, 4%, sehingga selebihnya hanya landscape dan tanaman. Nah, ini kalau kita lihat kan memang Borobudur ini namanya begitu besar. Bukan hanya turis ataupun wisatawan yang datang dari lokal dalam negeri, tapi juga dari berbagai daerah Pak. Karena memang ini situs sejarah, kemudian ini tempat wisata, tapi yang pasti juga ini merupakan tempat beribadah bagi para pemeluk agama Buddha. Betul sekali Pak. Betul, ya. Ya, kita menuju pariwisata yang berkualitas. Jadi ada parameter-parameter berkualitas itu tadi yang disampaikan Mbak Putri, rapi, bersih gitu. Kemudian kita juga tidak ada kendaraan bermesin di sekitar kawasan ya. Kita mewajibkan electric vehicle atau EV gitu ya, atau sepeda-sepeda listrik gitu. Betul, berbeda sekali tentunya sekarang ini, membuat kita lebih nyaman di sini. Nah, ini kan juga yang kita dapatkan info, Pak, bahwa di penghujung Mei ini akan ada 2 tokoh ternama. Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ini akan datang ke sini, kemudian juga menyaksikan kemegahan dari Borobudur ini. Persiapannya sejauh ini bagaimana, Pak? Persiapannya sudah dari awal ini ya, awal Mei kita sudah persiapan. Ya kebetulan kita barengan juga Mbak Isa tanggal 12 Mei, tetapi untuk persiapan kedatangan Pak Prabowo dan Macron itu sudah kita siapkan betul-betul. Jadi dari alur kedatangannya sudah kita skenario, kita siapkan lewat pintu mana, kemudian semuanya dalam keadaan memang bersih, rapi gitu ya, kita siapkan untuk itu. Kemudian persiapan yang lainnya, utamanya yang naik candi Mbak. Jadi Pak Presiden Prabowo diharapkan nanti naik candi sampai atas, walaupun nanti pakai alat ya, alat bantu, semacam lift atau apa yang bisa naik ke atas.
Baik, jadi mengantarkan dua kepala negara ini Betul. sampai ke atas dari Candi Betul, Borobudur ini. betul. Sekarang sedang persiapan, matang ya Pak ya? Ya. Atau mungkin sudah disiapkan atraksi khusus Pak nanti untuk itu? Atraksi yang jelas kalau tari-tarian sudah kita siapkan gitu ya. Kemudian nanti ada infonya ada ini pameran UMKM. Nanti tempatnya bisa di sekitar situ BSS dalam proses revitalisasi. Ya, harapannya nanti di tanggal 20 sebelum tanggal 29 sudah kelar gitu ya. Untuk menyambut Pak Presiden. Itu sebenarnya ada atraksi tarian, kemudian ada pameran gitu. Jadi banyak sekali memang kegiatan. Ketika ada agenda spesial di Borobudur sini, semua warga yang ada di sekitar sini juga terdampak, begitu ya Pak ya? Mendapatkan manfaat ekonomi juga, begitu. Itu yang kemudian bisa dilakukan saling berkontribusi antara Candi Borobudur untuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat sekitar untuk Borobudur. Itu ya Pak Anto? Nah, jadi peran kita ke ini, jadi Borobudur itu kita tidak hanya mengelola zona 1, 2 ya. Kalau dulu kan ya zona 2. Sekarang itu sampai 5. Jadi zona 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Kita mengikut sertakan peran masyarakat lebih ke kita. Jadi dampaknya itu memang terasa gitu ya. Itu melalui berbagai, bisa dalam atraksi kita selalu melibatkan, terutama saat ramai lebaran itu di setiap titik-titik kita tampilkan atraksi tarian atau ada semacam bikin gerabah itu ya, pakai tanah liat, kemudian ada atraksi lagi seperti melukis itu di titik-titik tertentu. Nah ini melibatkan peran para seniman ataupun para budayawan di sekitar area kawasan Borobudur. Dan juga untuk UMK-nya jelas itu kan ibu-ibu ataupun para pedagang di sekitar Borobudur ikut terlibat dalam ini ya, membangun kegiatan membangun pariwisata yang berkualitas tadi. Gitu. Baik. Nah ini Pak, kalau tadi Bapak sudah katakan cerita ada berbagai macam bangunan baru, termasuk juga saya dapat informasi Pak, betul. Karena katanya arus ataupun juga alur masuk dari para pengunjung udah beda, bukan lagi kayak dulu. Ini kayaknya saya mulai mau keliling-keliling ya Pak, karena ada museum katanya, ada kampung seni. Saya akan jalan-jalan ya Pak. Kan, ya? Silakan Mbak Putri, nanti Mbak akan didampingi oleh tim kami untuk keliling-keliling kawasan Borobudur. Baik Pak. Saya pamit dulu, saya muter-muter dulu ya Pak. Monggo, terima kasih Pak. Nah Sobat BUMN, ini yang saya cerita tadi, bahwa untuk bisa masuk ke dalam Candi Borobudur ini, para pengunjung sekarang sudah dibuatkan jalur baru. Jalur masuk yang baru, ini dia. Tempat di mana saya berada sekarang. Ini jalur masuknya, nanti para pengunjung melewati museum dan kampung seni Borobudur. Yang dibuka mulai penghujung tahun lalu, ya sekitar November 2024. Ini menjanjikan banyak sekali atraksi dan juga daya tarik bagi para wisatawan, bagi para pengunjung. Penasaran? Ayo kita mulai masuk ke dalam. Nah, Sobat BUMN, sudah ada petunjuknya tuh, tiketing areanya ke arah sana. Jadi kalau mau beli tiket on the spot, langsung di sini mengarahnya ke sana. Tapi bicara soal informasi, ini juga bisa dilihat. Ini adalah salah satu contoh penggunaan digital juga di kawasan Candi Borobudur ini. Semuanya dibuat mudah, semuanya dibuat gampang untuk para pengunjung. Jadi sepertinya ada aplikasi dan di sini juga bisa mendapatkan navigasi peta ataupun juga informasi destinasinya. Saya coba download ya, jadi nanti kita akan lihat bisa dapat informasi apa saja di sini. Saya coba download nih. Cepet, nggak pakai lama, saya bisa lihat langsung. Jadi ada apa saja yang ada di dalam kawasan Candi Borobudur. Nah ini informasi yang penting. Kalau andai kata para pengunjung mau menjalankan ibadah, sholat dulu, musolanya di mana? Ada kelihatan. Atau mungkin gak enak badan, tiba-tiba pusing,
ruang kesehatannya di mana? Ada juga di sini. Kemudian juga kalau mau istirahat dulu, relax dulu, begitu kan? Karena capek jalan jauh banget mungkin. Ini juga ada gazebo-nya. Lokasinya di mana? Semuanya ada di aplikasi ini. Termasuk juga shelternya di mana dan juga lokasi ataupun juga posisi dari electronic vehicle-nya yang digunakan untuk berkeliling. Ada juga mengenai agenda-agenda event-event apa saja yang digelar di Candi Borobudur ini. Lengkap, komplit, gampang. Tapi saya mau tahu ataupun juga mau dapatkan informasi lebih dari Candi Borobudur. Saya udah janjian sih sama Pak Bowo yang akan memandu saya, akan cerita kepada saya semuanya yang ada di sini, termasuk juga ke tempat yang baru, yaitu Kampung Seni Borobudur dan juga museum. Yuk kita ketemu sama Pak Bowo. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bowo yang akan membawa saya keliling di Kampung Seni Borobudur dan juga akan melihat apa yang ada di dalam, daya tariknya untuk para pengunjung. Ya. Halo Pak, Pak Bowo gimana kabarnya? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, ini senang sekali saya bisa di sini. Ya. Candi Borobudur, karena kalau saya lihat tadi Pak, mulai masuk gitu, sudah banyak yang berubah. Sudah banyak yang berbeda. Wajah Borobudur semakin cantik sih. Termasuk juga hal baru yang saya dapatkan. Ini kalau dulu saya main Borobudur, pintunya masih yang pintu lama Pak, pintu satu. Betul. Sekarang ternyata sudah ada pintu baru untuk para pengunjung ya Pak ya? Betul Bu. Ya. Ini benar Bu, kita menempati di sini sejak tanggal 17 September tahun lalu, tahun 2024 ya. Jadi di sini kita kenalkan ada beberapa fasilitas ya. Di sini ada museumnya, juga ada pendopo yang luasnya kurang lebih 30 kali 30 meter. Ada juga amphitheater dan juga parkir yang lebih representatif. Juga di sini kita membawa dari pelaku seni maupun UMKM. Totalnya ada sekitar hampir 2.000. Itu dari mana saja itu Pak? Ini dari masyarakat sekitar sini aja. Sekitar sini, ya. Ini terdiri dari sekitar 690-an itu dari komoditas fashion, ada sekitar 800-an itu dari kriya atau kerajinan, dan sekitar 360-an itu dari kuliner. Jadi terdiri dari hampir 2.000 komoditas yang berada di sini, pedagang UMKM-nya. Semuanya dari Kampung Seni Borobudur ini? Semua dari Kampung Seni di Borobudur, dan itu kita bawa dari yang lokasi terdahulu, kita tempatkan, yang di sini dibangunkan oleh PUPR, dan kita tinggal menempati. Relokasi ya berarti ya relokasi. Pak? Jadi yang para pedagang lama mendapatkan tempat yang lebih enak, lebih layak, lebih representatif, lebih nyaman juga buat para pengunjung. Jadi bayangkan Sobat BUMN, datang ke sini bukan hanya belajar sejarah, bukan hanya melihat keindahan dari Borobudur ini, tapi juga bisa belanja ya Pak ya. Makan bisa, belanja oleh-oleh, belanja souvenir, semuanya bisa. Tidak hanya itu Bu, kita bisa, pengunjung juga bisa belajar cara membuat kerajinan. Di sana nanti langsung ada cara membatik secara live, ada kerajinan membuat kerajinan lain, ada tas dan sebagainya. Saya mau coba Pak, kalau memang ada di sana saya mau ikut belajar nanti kami Pak. tunjukkan Bu. Oke, baik. Ini kita akan langsung saja ke belakang, tapi kalau saya lihat juga sempat tuh Pak, itu di belakang mungkin bisa juga Sobat BUMN lihat, ada kerumunan orang-orang, itu apa Pak? Apakah tiketing area di sana? Ya, betul Ibu. Untuk masuk ke lokasi candi, kawasan Candi Prambanan bisa diakses melalui tiket online yang bisa beli tiketnya jauh-jauh hari. Itu pun juga kita fasilitasi dengan tiket yang onset. Kita di sini ada tiketing area bagi pengunjung yang mau membeli, bertransaksi tiket, langsung kita layani di tempat itu Bu. Bisa kelihatan di belakang. Iya, kelihatan sih ngantri emang, tapi antriannya cukup teratur dan saya yakin juga bisa termanage dengan baik ya Pak ya, antrian untuk berburu tiket. Betul, kita mulai jalan-jalan Pak, ini karena ada yang menarik nih Pak. Ini mungkin bisa dilihat, ini adalah miniatur dari Borobudurnya ya Pak ya. Nah, satu hal juga yang menarik saya, Sobat BUMN, bahwa memang kawasan Candi Borobudur ini membuka untuk semua pengunjung. Mau orang tua, anak-anak, lansia, ini yang namanya memang inklusif. Tahu dari mana? Sebelah saya ini berjejer, Pak Bowo, saya lihat ternyata disediakan sewa jasa kursi roda, kemudian juga ada stroller untuk anak-anak.
Iya. Ini jadi semakin mudah para pengunjung, nggak perlu repot, terutama mungkin yang sudah berusia lanjut ya Betul. Pak ya, karena capek mungkin keliling-keliling, jangan khawatir. Ada sewa jasa di sini, termasuk Betul. juga untuk anak-anak Betul. babynya begitu, balita-balita yang diajak ke sini sudah ada stroller-nya ya Ya. Pak, lengkap semua Pak Ya, ini Pak. betul Bu. Meskipun gini kita alatnya, tapi fasilitas ini kita juga ramah terhadap kaum difabel ya, karena di semua jalurnya ada fasilitas jalur difabelnya. Tidak hanya tangga dan sebagainya, tapi di samping tangga pasti ada jalur difabelnya. Jadi ramah terhadap pengguna dari kereta-kereta ini. Baik, jadi untuk kaum difabel juga disediakan ini Ya, kursi roda betul. ini. Oke, kita lanjut Pak ke Monggo. belakang, kita lihat-lihat karena masih banyak juga miniatur-miniatur Ya. ini. Cantik-cantik Ya. Pak. Kalau saya Ya. lihat di sekeliling ini ada mulai baju batik, Fashion, ya, ada kerajinan, aksesoris, ya. tas semuanya. Ini Ya. rajutan semuanya. Ini yang dinamakan Kampung Seni Borobudur ini Pak. Sekarang bisa dibedakan dengan lokasi yang dulu ya Bu. Yang dulu belum tertata, kita di sini sudah mulai tertata dan lokasinya juga lebih nyaman. Bener. Baik bagi pengunjung maupun bagi pedagang itu sendiri. Iya, Iya. nyaman sih Pak. Saya aja Iya. ngerasain ini kan beda lokasinya banget, dulu. ya. Kalau dulu ada kios-kios Ya. gitu kan. Kalau kehujanan juga becek. Agak becek, Tapi ya. ini nyaman Ini sudah banget nyaman. sekarang. Ya. Belanja di sini, Ya. pilihan barangnya Ya, ini juga variatif lebih Pak. variatif. Beraneka macam. Wah, Ya. ini biasanya salah Silakan. satu ini Pak Bowo, Sobat Ya. BUMN. Kalau saya ke Borobudur, ke Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, salah satu buruan saya adalah batik. Batik. Nah, Cantik-cantik deh kalau Ya. saya lihat batiknya. Ibu, permisi Iya, yang jual silakan, ini. Kakak. Iya. Ibu, saya Putri. Oh, iya. Baik, Ibu dengan Ibu? Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Iya. Ani ini pemilik toko yang ini. Iya, kita Iya. yang menjaga produksinya. Baik, Iya. Ibu Ani sebelum di wilayah ini atau yang di Kampung Seni Borobudur juga sempat berjualan di tempat Iya. yang lama. Iya. Beda Iya. ya Bu ya? Beda jauh. Beda Iya, jauh. iya. Gimana Bu? Apa Bu bedanya? Bedanya dari tempat ya, kita lebih nyaman. Soalnya beda ya. Beda, dari betul. Apa namanya, gedungnya, apanya kan lebih, sekarang lebih baik Nyaman. lah. Lebih bersih dan juga lebih bersih, ya. adem nih Pak. Iya. Kalau saya lihat banyak sekali kipas anginnya, Sirkulasinya. ya kan sirkulasinya enak, Iya. pencahayaan juga enak. Iya, Bu. iya. Jadi pengunjung juga lihat batik semua ini jelas, jadi semakin terlihat cantik Iya. ini. Iya. Kemudian juga bersihnya gitu ya Bu ya. Iya, iya. Ibu ini merupakan warga yang tinggal di sekitar Borobudur. Warga daerah sini ya, sekitar Borobudur ya. Sekitar Borobudur. Iya. Ini rekan-rekan Ibu semuanya yang berjualan juga Iya, merupakan warga daerah sekitar. Borobudur, iya warga sekitar. Ini juga ini ya Pak ya, berarti ya menjadi wadah bagi Wadah. warga sekitar Ya. gitu kan untuk bisa mendapatkan penghasilan juga Pak di sini. Karena di sini juga sebagai contohnya ada yang sudah berkelompok-kelompok Ibu. Jadi mereka berkumpul menjadi satu kelompok. Ini menjajakan dagangannya ini sistemnya berkelompok. Jadi mereka bisa merasakan manajemennya itu manajemen bersama. Oh, Gitu. kelompok-kelompok sekarang Bu. Iya. Ada hal baru nggak Bu yang dipelajari Bu berarti Bu? Ada, jadi kita kebersamaannya lebih ini ya, ibaratnya keuntungan apa itu bisa dibagi rata bersama-sama. Jadi kita ngerasa lebih apa ya di sini dapat ya Kekeluargaannya Iya. ini ya Bu ya. Kebersamaan, Jadi iya. untung satu, untung semua. Iya, iya. Dibagi rata gitu Betul, ya. betul. ya. Ah, ini menghidupkan juga Pak ya ekosistem yang ada di sini Iya, ya. betul, betul. Begitu dan masing-masing juga ini yang punya produk-produk juga saya yakin kalau seperti itu akhirnya berlomba-lomba juga Betul. untuk memajang produk-produk terbaiknya Iya, gitu ya. iya. Ini Iya. saya juga lihat Bu, ini kok displaynya cantik sekali. Iya, Apa ya? iya, iya. Ini beda dengan display pada saat yang lama dulu Bu, Iya. tempat lama dulu Bu. Iya. Ya, Iya. ya, betul Ibu. Memang kemarin sebelum Lebaran itu kita ada program sinergi antar BUMN. Kita dibantu dari Sarinah ini untuk menata display yang ada di sini. Memang programnya belum berhenti di sini, tapi memang akan berkelanjutan. Memang ini adalah mock-up dari display yang ditata oleh Sarinah itu. Baik, Oke. cantik Bu ini Iya. dengan display seperti ini Iya. kan pengunjung jadi
jadi memang. tergoda untuk membeli gitu ya Bu ya. Daya tariknya lebih ya. Ya tariknya lebih gimana Bu, ramai ya Bu ya para Ya. pengunjung juga ya Bu ya. Ya lumayan lah, ada perbaikan. Iya. Semoga rezekinya banyak Ibu di sini, semoga nyaman berjualan dengan rekan-rekan semuanya ya Bu ya. Amin ya. Iya. Baik Ibu, saya mau keliling-keliling lagi ya Bu ya. Ya. Laris Bu pokoknya Makasih, untuk hari Bu. ini. Terima kasih. Dari tadi kan saya keliling, termasuk dengan Pak Bowo, ini udah matanya udah ngincer. Kayaknya banyak barang-barang lucu yang bisa dibawa pulang dan juga jadi oleh-oleh. Termasuk yang di sini nih, ini yang menarik nih. Ada kipas bermotif batik. Ibu, Ibu saya lihat kipasnya ya Bu. Iya, mari. Cantik-cantik ya. Bayarnya bisa pakai kris? Bisa, Ibu. Sudah ya Bu, Iya. sudah berhasil beli. Oke, saya bawa pulang ya Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Ya, Bu. mari-mari. Makasih. Dapat nih barang lucu di sini. Nah, berkunjung ke sini, ke Candi Borobudur, ini para wisatawan, para pengunjung bukan cuma bisa menikmati bagaimana kemegahan dan keindahan dari candi-candi yang ada di sini, ataupun juga belanja oleh-oleh, tapi juga bisa merasakan pengalaman baru, membuat berbagai macam kerajinan. Seperti yang ada di sini, ini tepatnya di Pendopo KSB atau Pendopo Kampung Seni Borobudur. Di Pendopo ini ada berbagai macam kerajinan yang memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk mencoba untuk belajar membuat lewat edukasi-edukasi. Kalau yang saya sedang ingin coba ini adalah namanya edukasi pandan. Saya sudah bersama dengan Ibu, ngapunten namanya siapa Ibu? Rukiah. Ibu Rukiah dan Iya. juga Ibu Waginah, Ibu Rukiah. Nah, Ibu, ini namanya adalah edukasi pandan. Pandan, Kenapa iya, Bu? Bu. Edukasi pandan itu apa? Ya kita untuk melestarikan ini ya bahan-bahan dari masa lalu, bisa dibilang masa lalu soalnya kalau di masa sekarang hampir punah dan Hampir punah, anak-anak kita pun hampir nggak mengenali itu pandan kayak apa, mau dibikin gimana kan gitu. Iya, Nah iya. dari kita yang udah tua-tua dari masa lalu bisa bikin kayak ini, ya kita mau melestarikan kembali, membudidayakan kembali supaya bisa untuk menjadi mata pencaharian kita juga. Iya. Iya, seperti itu. Ibu Waginah yang bikin di sini ya Bu ya. Jadi perajin sudah berapa lama Bu? Oh, iya. Nah ini juga itu hasilnya ya. Bu, Iya, ya. Jadi ini semua pengunjung bisa belajar nyoba gratis ya, Bu ya. gratis Nggak bisa. bayar apa-apa ya. Nggak bayar. Nggak bayar apa-apa, tapi dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Ini tadi saya tertarik dengan Ibu bilang ini Iya. sudah mau punah. Iya, Sudah nggak betul. banyak Bu yang bikin ini, apa gimana? Sudah hampir nggak ada yang bikin sama sekali soalnya sekarang. Iya. Jadi kalau andai kata memang Sobat BUMN ini mau mencari berbagai macam kerajinan yang dari pandan bahannya, ke sini salah satunya. Bahkan bisa belajar langsung. Iya. Ini untuk membuat apa Bu? Kalau yang sekarang Ibu sedang buat apa ini Bu? Ini buat tikar. Ini untuk tikar? Iya. Oke. Untuk tikar, nanti kalau udah jadi tikar bisa dibikin tas macam ini. Bisa juga dibikin macam ini tempat tisu. Tempat tisu ini juga dari Saya lihat pandan Bu. juga. Oh iya, ini tempat tisunya ya Bu? Iya. Bisa juga dibikin kipas Itu macam yang ini. kipas. Ini semua dari pandan juga. Ini semua dari pandan? Iya. Oh. Cantik-cantik warnanya. Tapi kalau saya lihat ini Ya. kan sepertinya rumit Bu Iya. bikinnya. Gimana sih Bu? Saya boleh minta tolong diajarin Bu? Iya, monggo silahkan. Jadi yang pertama Bu, ini gimana untuk menganyamnya, menenunnya? Nah, itu tarik satu. Ditarik satu ya. Yang ini nanti ke sini, Iya. terus yang ininya ke sini. Oke, Ya. saya bantu dikit-dikit nggak Coba. apa-apa ya Bu? Monggo, Soalnya ya. kalau saya lihat Tangannya kayaknya dilepas, tangannya. rumit banget. Tapi coba saya harus telaten, harus ulet. laten. Iya. Coba pelan-pelan ya Bu ya. Iya, Tapi jangan monggo. dimarahi ya Bu kalau salah. Enggak. Ini taruh Ya, sini, terus ini ya Bu ya. Oke, saya nggak Sudah. sampai ujung memang nganyamnya. Saya coba sedikit aja karena itu tadi
stok kesabaran saya tidak cukup. Tidak seperti Bu Rukyah ataupun juga Ibu Kinah yang kayaknya emang sabar banget. Tapi Ibu terima kasih waktunya, saya sudah diajari. Jadi juga Ibu katakan ini kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya susah buat belajar ini. Tapi semoga ya Bu, dengan tayangan ini banyak yang nonton, banyak yang penasaran, banyak yang ingin coba. Saya doakan juga laris jualan Ibu di sini. Makasih ya Bu. Memang lengkap yang ada di pendopo dari Kampung Seni Borobudur ini. Mau coba pandan atau bikin anyaman pandan kayak saya tadi, ada edukasi pandan. Nah sekarang ini saya ada di edukasi gerabah. Ada juga kok edukasi lainnya, kalau mau belajar batik, ada edukasi batik. Ada kemudian mau bikin bakpia, ada edukasi bakpia. Mau bikin manik-manik juga ada. Tapi ini yang paling menarik saya juga, saya pingin nyoba kotor-kotoran nggak apa-apa. Ini bikin gerabah ya Pak ya, berarti ya. Ini apa Pak? Ini sudah ada, ini setengah jadi ya Pak ya. Di depan saya ini akan jadi apa nih Pak? Asbak atau apa? Asbak bisa. Asbak bisa ya Pak ya. Baik, tapi saya belum kenalan. Bapak namanya siapa? Bapak Mukir Bini. Sudah berapa lama Pak menjadi perajin ini? Udah tahu-tahunan. Waduh, sudah banyak angkanya, pokoknya jumlah tahunnya banyak, nggak kehitung pokoknya. Nah, ini saya pengen belajar Pak dari yang setengah jadi ini, walaupun mungkin nanti saya menghancurkan hasil dari Bapak, nggak apa ya Pak, saya coba ya. Oke, langkah pertamanya harus ngapain nih Pak? Ini kan langkah pertama harus misalnya ini, bahannya harus digini dulu, biar lembut, nggak ada ini. Iya, bahan-bahannya juga didapatkan di sekitar sini ya Pak? Sini. Kalau ada ini nggak jadi ntar pecah. Oh nggak boleh pecah kayak gitu. Jadi ada ini kerikil-kerikilnya harus dibuang. Ini bisa pengunjung bisa langsung datang kapanpun ya Pak? Bapak ada di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8:30 sampai jam 4. Setengah 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau mau datang jam berapapun akan bersama Bapak diajarin standby. Oke. Tapi nanti hasil jadinya seperti ini ya Pak ya. Nah, ini bisa dilihat juga Sobat BUMN ini yang sudah jadinya Pak, boleh saya lihat. Nanti akan bentuknya seperti ini. Tapi kalau andai kata ada yang bisa dilukis, bisa ya Pak? Karena saya lihat itu tuh. Itu diwarnain ya Pak? Gambar Borobudur tuh. Buat anak-anak mau yang bikin lukis-lukis bisa. Oh, buat anak-anak yang mau belajar lukis juga bisa di situ. Wah, menarik. Ini juga hasilnya ya Pak? Langsung. Itu lucu tuh. Ada yang pengunjung yang nggak diambil, bikin. Ini ada tulisannya. Ini dari pengunjung dari Jepang ini kayaknya Pak. Ini ada huruf Jepangnya. Ini kayaknya ada huruf Jepangnya. Ini pengunjung yang bikin nih. Jadi kalau semuanya Sobat BUMN pengen main ke sini, pengen coba bikin, nah ini bisa kayak gini nih. Ini salah satu buatan pengunjungnya. Ini kan nanti ada proses pembakaran ya Pak ya? Pembakarannya nggak di sini ya Pak? Di sini kalau pembakaran. Baik, setelah pembakaran kemudian jadi dijual seperti ini. Oke, Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk diganggu sebentar. Semoga lancar juga usahanya di sini ya, Bapak ya. Terima kasih, Bapak. Ini kita sudah sampai di ujung, sampai di museum, Bu. Setelah kita nanti tadi berputar-putar, berkeliling, dan kita sudah sampailah di ujung, ini namanya Museum Borobudur. Museum Borobudur. Pak Bowo, terima kasih ya. Tadi sudah ajak saya muter-muter jalan-jalan, saya jadi tahu Kampung Seni Borobudur. Lihat beragam macam barang-barang kerajinan dari warga sekitar ini, oleh-olehnya begitu menarik, tempatnya juga nyaman, bikin para pengunjung betah, Pak, kalau belanja di sana juga, dan juga ini merupakan salah satu bukti pemberdayaan warga sekitar, begitu kan? Kemudian juga memajukan ekosistem perekonomian dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Borobudur ini. Bapak, terima kasih, saya juga udah coba-coba tadi kerajinannya. Sekarang saya akan ke dalam, tapi nggak sama Pak Bowo ya? Ya, nanti ada rekan kami yang namanya Pak Muslih yang akan menjelaskan terkait apa isi dari museum ini. Baik, Pak Bowo, terima kasih. Saya akan masuk ke dalam dulu. Monggo, ya, silahkan. Kita juga akan lihat Sobat BUMN, ada apa di dalam Museum Borobudur. Yuk.
sekarang sudah ada di dalam Museum Borobudur dan Alhamdulillah, ada tadi tamu sudah tempat lagi janjian kita. juga. Seperti Iya. kata Pak Bowo, Cukup di sini ramai saya hari ditemani oleh Pak Muslih. Nah ini dia. Selamat pagi, Pak Ibu. Muslih gimana kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ibu sehat dan Alhamdulillah keluarga? Alhamdulillah. sehat dan semakin semangat buat Iya. keliling Borobudur ini. Karena memang dari tadi saya sudah sempat berkeliling ke berbagai tempat, Pak. Termasuk jadi lihat-lihat tadi di Kampung Seni. Menarik. Jadi saya makin semangat untuk masuk lihat-lihat juga di Museum Borobudur. Baik, terima kasih atas kunjungannya di Borobudur dan sekitarnya. Untuk mengenal Borobudur, memang kita harus masuk di museum, Bu. Karena di sini kita bisa belajar sejarah Borobudur, Ya. bisa lebih bangga terhadap nenek moyang kita. Karya-karyanya yang begitu spektakuler. Itu dia, spektakuler. Iya. Nah sebelum kita ke dalam, ini saya juga lihat ini untuk masuk ke Museum Borobudur ini tiketnya 10.000 ya Pak ya? Iya, Ibu, cukup murah dan sangat terjangkau. 10.000 saja Sobat BUMN keluar untuk beli tiket, tapi yang didapatkan kemudian ilmu yang dibawa pulang luar biasa banyaknya. Iya. Terus ada Borobudur Metaverse. Apa sih Pak? Ini kalau Metaverse kalau saya bayangin ini kan apa? Ada hubungannya dengan teknologi, biasanya kemudian pakai kacamata apa untuk ke apa ya? Ada pengalaman baru begitu Pak. Kalau ini apa Pak? Borobudur Metaverse ini Iya, apa? Ibu, gini ya. Museum itu kan terkesan dengan cuman benda antik dan mistik. Iya. Kita museum dalam bentuk berbeda. Museum didukung dengan teknologi. Oke. Agar para pengunjung lebih senang datang ke museum. Itu makanya dengan pembatasan baru naik candi, kita adakan Metaverse ini. Jadi orang bisa naik candi tanpa menyentuh batu. Jadi nggak perlu ke sana, nggak Iya. perlu naik langsung di Iya. candinya, lewat museumnya aja sudah bisa. Sudah bisa, Ibu. Saya coba ya Pak, ke sana Boleh. ya Pak ya. Ini salah Oke. satu fasilitas kami untuk mengakomodir tamu-tamu yang nggak bisa naik candi karena dibatasi Dibatasikan jumlahnya. ya Pak ya jumlahnya. Iya. Langsung kita coba, saya pengen tahu naik candi tapi lewat Metaverse sambil keliling-keliling juga. Iya. Ayo Pak Mari, Muslih kita silakan, Ibu. jalan-jalan. Iya. Blue sky, postcards, new start, new road. Nah ini kita pertama, ini kita dapat pengetahuan tentang Candi Borobudur, termasuk Iya. ini pada saat masa pembuatannya ya Pak ya. Iya, Ibu. Jadi Candi Borobudur itu dibuat pada masa Wangsa Sailendra. Rajanya Raja Semaratungga. Tepatnya di abad 8 pada waktu itu. Pada masa kejayaan Raja Sailendra. Ya, dibuat tempat ibadah atau sebuah candi Buddha yang begitu megah. Ya, ini kita bisa lihat gambarnya di sini. Iya. Nah ini kemudian dinasti Shailendra ini tadi ya Pak ya. Iya. Jadi dinasti Sailendra itu sebagai pada waktu itu pembuatan candi itu membutuhkan waktu sekitar 60 tahun untuk membuat candi itu. Dan Candi Borobudur itu ada 9 tingkatan. Oh ya. Dalam spiritual dibagi menjadi 3 tingkatan. Iya. Itu tingkatan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Tingkatan Kamadhatu itu menggambarkan cerita relief hukum sebab akibat. Gitu. Ya. Kemudian kita naik ke ini tingkatan 1, tingkat 2 sampai dengan tingkat 6 itu namanya tingkatan Rupadhatu. Itu digambarkan kehidupan manusia yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu atau kehidupan manusia yang sudah punya agama. Kalau Kamadhatu itu kayak belum punya agama Belum gitu, punya agama, ya. dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang paling atas Arupadhatu, Arupa itu tanpa rupa. Jadi di situ sudah tidak ada relief, Ibu. Yang ada spasiu tupa atau patung-patung Buddha yang ada di dalam relung. Jadi mereka sudah meninggalkan duniawi untuk menuju nirwana. Jadi gitu. baik. Sinopsis cerita tentang Borobudur seperti itu. Digambarkan lewat Borobudur ini ya, lewat ini tingkatan-tingkatan ini iya, ya. kehidupan spiritual istilahnya. Iya, yang bisa dikunjungi oleh pengunjung sampai tingkatan mana Pak? Sampai tingkat 10, Ibu. Tapi kan untuk kali ini ada pembatasan. Jadi Betul. dari per jamnya itu naik dari timur, ada yang dari selatan, agar tidak terjadi pertemuan gitu. Antar pengunjung itu bisa lebih nyaman mereka dengan pembatasan. Dan terjaga juga ya Pak ya. Iya. Ini relief-reliefnya Struktur yang ada di candinya sana. terjaga. Betul. Karena kita punya kewajiban untuk mewariskan karya nenek moyang ini ke anak cucu kita lagi. Jangan sampai habis di kita. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga dan mewariskan ke anak cucu kita juga. Baik, nah ini salah satu gambaran reliefnya ya Pak, Ya, dan betul. maknanya ya. Iya, betul. Ini adalah contoh salah satu relief yang ada di Borobudur. Dalam hal ini seniman harus mampu
menggambarkan perbedaan bentuk dalam karyanya. Betapa hebatnya dulu dengan peralatan yang sangat sederhana sudah bisa membuat relief-relief gambar yang begitu detail. Betul, betul. Banyak orang mengatakan Borobudur adalah perpustakaan dalam bentuk relief. Jadi memang kalau kita ingin mengetahui bagaimana sejarah dari Borobudur, ya harus ke museum ini, ya betul, kan? Ibu. Apa makna reliefnya, apa makna arca yang ada, semua tergambar di sini. Iya, kultur masyarakat abad 8 itu seperti apa? Ya. Nah, itu ada di sini. Termasuk gambar ini, Bu. Oh iya, apa ini? Ini Pak, kan maknanya? ada di sana ada gambar Candi Mendut, di sini Candi Pawon, sana Candi Borobudur, dan ini adalah para biksu yang sedang berjalan. Ini adalah prosesi waisak. Untuk mencapai kesempurnaan, mereka harus dari start dari Candi Mendut menuju Candi Pawon dan finish di Candi Borobudur. Dan mereka melewati 2 sungai untuk bersuci. Jadi sebelum sampai Borobudur, mereka melewati 1 sungai. Sebelum ke Candi Pawon, dari Mendut melewati 1 sungai. Ada sungai lagi. Yang untuk bersuci. Nah, ini kita sudah ada di ruang metaverse-nya ya, Pak Betul, Muslik Ibu. ya. Di sini kita yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa naik candi tanpa harus menyentuh batu. Nah, dengan ini teknologi yang ada di saat ini. Nah, ini pemanfaatan teknologi di Borobudur. Betul. Saya pengen coba, ini kan layarnya di depan kita. Ya. Berarti duduk sini ya, Pak? Ya, duduk Oke. sini, Mas Joko. Sini Ibu mau mencoba metaverse. Oke, ini alatnya. Ya, saya coba. Oke. Wah, iya saya bisa melihat. Kemudian ada alat. Oh, ini. Nah, ini setelah tadi kita keliling museum, Pak Muslik masih menemani saya ya, Pak. Ini juga para pengunjung yang biasa memang melewati jalur ini untuk keliling-keliling ke zona 2 ya, Betul, Pak ya? jadi zona 2 sekarang tampilannya sudah beda dengan beberapa tahun yang lalu. Sudah berubah? Sudah berubah, termasuk tempat parkir ini kan baru, Ibu. Iya. Ini baru? Iya. Tadinya Agar lebih jelas yuk kita naik ini untuk menuju sekitar Candi Borobudur. Boleh, Pak. Dengan fasilitas baru ini, Bu. Ini fasilitas baru? Fasilitas baru ada akhir 2024. Oke. Khusus untuk pengunjung. Ya. Silahkan naik. Oke, Kita Pak. akan keliling Candi Borobudur tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Iya, Ini menarik, dengan Pak. mobil listrik. Mobil listrik. Nah, ini Jadi tujuan dari mobil listrik ini adalah untuk mengurangi emisi di lingkungan zona 2. ya. Bahkan karyawan pun tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor untuk keliling-keliling di sini. Semua juga? Iya. Kalau karyawan menggunakan sepeda listrik yang lebih kecil. Ya, begitu. Ya, tadi Bapak bilang bebas biaya para Iya. pengunjung itu naik ini. Karena memang walaupun disediakan mobil listrik ini, harga tiketnya nggak berubah gitu ya, Nggak Pak berubah, ya? Ibu. Jadi kami sebelum ada mobil listrik, itu harga tiket masuk, itu domestik itu 50.000. Oke. Sekarang pun tetap 50.000. Untuk turis asing itu $15. Untuk pelajar Ya. dan umum $25. Sekarang tetap tidak naik, masih dengan harga yang sama. Masih sama harganya. Dengan fasilitas tambahan. Fasilitasnya ini, Iya, jadi membantu para pengunjung juga ya, Pak ya? Iya. Mengelilingi ini semua karena kan memang kawasannya luas sekali. Sangat luas. Kami ada luas 85 hektar, Ibu. Untuk zona 2 ini saja. Di luar parkir dan pedagang tadi ya. Iya. Di luar museum tadi. Jadi setelah loket masuk tadi, ini 85 hektar. 85 hektar. Nah, ini kemudian ada perubahan apa saja sih, Pak, yang terjadi di zona 2 ini, Pak? Baik, Ibu, kemarin pas COVID pandemi itu kan tahun 2020 ya, Ibu. Betul. Nah, di situ kan kita tutup. Di situ untuk kita adalah namanya renovasi. Kita mengikuti aturan yang ada di UNESCO. UNESCO itu dulu sebelumnya itu dari areal ini bangunan itu maksimal 11%. Oh ya. Tetapi aturan yang baru sekarang, bangunan tidak boleh lebih dari 4%, Ibu. Makanya pedagang dan lokasi parkir itu dipindahkan di luar zona 2. Namun lebih tertata dengan lebih bagus untuk saat ini. Betul, yang sudah saya kunjungi tadi ya, Pak? Iya, Ibu. Iya. Sebagai contoh saya cerita, ini dulu adalah sebuah kantor di sini. Namanya adalah kantor pemeliharaan. Iya. Dibongkar, Ibu, sekarang. Oke. Karena untuk memenuhi syarat bangunan tidak boleh lebih dari
4% tadi. J. Nah itu kemudian dipindah kemana Pak bangunan-bangunan yang ada ini Pak? Bangunan ini kemudian digabungkan dengan yang sudah ada. Contoh ini di kantor pemeliharaan sekarang bergabung menjadi dengan kantor museum. Yaitu kita museum ada 3. Museum KSB yang Ibu kunjungi tadi. Betul. Kemudian Museum Karma Wibangga, dan yang ketiga Museum Kapal Samudra Raksa. Nah, untuk kantor pemeliharaan itu berpindah di Museum Karma Wibangga. Nah, ini contohnya Ibu, ini di sekitaran sini. Ini juga sekarang lebih banyak lahan-lahan hijau dibandingkan dengan dulu sebelum ada revitalisasi. Nah ini kita akan menuju kemana ini Kita Pak? menuju main gate atau pintu masuk ke Candi Borobudur. Jadi nanti Ibu akan di sana ada pendopo, ada tempat untuk penukaran sendal. Jadi untuk naik candi kita harus pakai sendal khusus Ibu. Tidak boleh pakai sepatu kita sendiri atau apalagi pakai sepatu heel untuk cewek. Itu akan merusak Candi Borobudur. Makanya kami dari TWC bekerja sama dengan warga sekitar yang membuat sandal, kita yang jual. Kita jual kepada pedagang sebagai standarisasi untuk naik candi. Ini juga salah satu upaya untuk bisa menampung hasil kerajinan dari masyarakat sekitar ya Pak ya? Betul Ibu, misalnya kita pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah sampai di sini untuk ngantar menuju Candi Borobudur, pintu masuknya di sebelah sana. Kita turun langsung belok kanan. Oke Pak, kita akan langsung turun. Ya. Baik Ibu, kita sudah sampai di tempat pemakaian sandal Upanat yang saya sampaikan tadi. Jadi memang ini sandal khusus ya Pak ya? Sandal khusus untuk naik candi yang diproduksi oleh masyarakat sekitar Borobudur. Mari Ibu sandalnya nomor berapa? Nanti langsung. Ya oke, saya akan ambil nih Pak. Saya sudah pegang ini Upanat, sandal khusus untuk nanti naik ke candi. Saya akan pakai, tapi menariknya Pak, ini kalau dari tas sebagai tempat sepatunya, ini juga dijelaskan. Ternyata soal Upanat ini kan alas kaki, ini ternyata ada juga di reliefnya Pak. Betul Ibu. Ini relief, kalau bisa tertulis di sini mungkin Sobat BUMN bisa baca, ada di relief Karma Wibangga, ada di panel ke-150. Jadi ada relief yang juga menggambarkan 2 orang ini mempersembahkan Upanat ini kepada 2 Brahmana. Betul. Gitu ya, jadi Pak? Semua yang ada di Borobudur itu kita berusaha mengambil dari relief Candi Borobudur itu. Kearifan lokalnya sangat kita jaga. Ya. Sambil saya juga berganti ya Pak. Iya, monggo silakan. Saya akan pakai. Dan rasakan kenikmatan memakai sandal Upanat. Nah, iya nih Pak, empuk Pak. Iya. Sandalnya empuk, ya kan? Ini yang namanya kualitasnya tetap terjaga. Betul. Walaupun juga dibuat oleh teman-teman semua atau juga warga yang ada di sekitar Candi Borobudur ini. Tasnya sudah masuk, saya sudah siap Pak untuk jalan-jalan ke arah sana ya Pak ya? Ya, ke arah sana untuk menuju Candi Borobudur. Baik, nah Pak terima kasih sebelumnya. Baik Ibu, terima kasih juga kunjungannya, hati-hati di jalan, sehat selalu. Mengantarkan saya tadi keliling ke museum dan juga memberikan informasi yang lengkap. Baik. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, hati-hati. Ikuti perjalanan saya ya untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Nah Sobat BUMN, begitu saya mau jalan, hujannya turun. Tapi jangan khawatir, kalau Anda datang ke sini waktu hujan disediakan payung. Saya juga akan langsung ke sana bergabung bersama rombongan yang akan berangkat menuju Candi Borobudur. Karena kan nggak enak ya kalau jalan sendirian. Enaknya rame-rame plus memang ada guide-nya atau pemandunya yang bisa cerita kepada kita sebenarnya apa makna relief-relief yang ada di dinding-dinding Candi Borobudur. Jadi ikuti perjalanan saya ya. Blue sky, host cars, new start, new road, new me, and the universe aligns. Saya sudah berputar-putar di Candi Borobudur ini. Sudah turun juga dari candi dan ternyata alhamdulillah pas saya turun hujannya udah berhenti, cuacanya cerah lagi, nggak perlu pakai payung lagi. Nah ini kembali lagi Pak Ayunanto sudah menyambut saya di garis finish nih Pak ya. Gimana? Pesannya gimana? Top Pak, top. Jadi saya tadi melihat dari pertama Pak,
bahwa ini yang jalan masuk baru untuk para pengunjung, kemudian ada kampung seni, ya. gitu Pak ya, kampung seni Borobudur yang kemudian dihuni oleh para UMKM, Betul. kemudian warga sekitar yang memang diberikan tempat untuk berjualan, gitu Pak. Mereka bercerita Pak tadi Pak, kepada saya juga bahwa tempatnya enak, tempatnya bagus, kemudian para pengunjungnya ini juga jadi nyaman belanja di sana, jadi ramai jualannya Pak, gitu Pak. Keren. Kemudian tadi juga saya sudah keliling-keliling masuk ke sana merasakan sendiri. Bahkan ini Pak, tadi saya sudah mencoba ada teknologi VR. Tadi Pak, Metaverse, Borobudur Metaverse. Jadi sebelum sebelum saya naik langsung, saya tadi sudah cek-cek lokasi, lihat-lihat dulu, naik Borobudur tapi secara virtual. Oh Pak, pokoknya Pak. Nah, kedepannya nih Pak, apa kemudian Pak yang menjadi target ataupun rencana dari pihak Candi Borobudur ini? Ya, kalau di visi misinya Taman Wisata Borobudur, jadi kita itu menciptakan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai tinggi. Gitu ya. Jadi ya salah satunya tadi yang disebutkan Metaverse itu salah satu ya digitalisasi yang itu selaras dengan ya budaya cerita dari Borobudur itu sendiri. Tadi Mbak Putri mungkin lihat itu kan, dia melihat Candi Borobudur, terus di situ ada fokus kayak nembak gitu, itu. Nah, itu artinya kedepannya akan kita kembangkan teknologi-teknologi yang modern, tetapi tetap selaras dengan budaya dan Borobudur itu sendiri. Gitu. Ya, dan sepertinya juga untuk mengembangkan Borobudur ini selain membutuhkan partisipasi dari warga, juga berbagai stakeholder ya Pak ya? Betul, stakeholder kita itu banyak Mbak. Jadi para komunitas di Borobudur itu budayawan, seniman itu banyak. Itu kita rangkul, kita untuk ya bersatu padu untuk tadi visi misinya Borobudur menjadikan pariwisata yang berkualitas dan bernilai tinggi. Samping para komunitas tentunya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, desa itu bersama-sama ikut berperan untuk Borobudur ini, sehingga ya dampaknya, impactnya bisa ke masyarakat. Borobudur sendiri tetap asri dan lestari begitu ya, kalau kita bersatu padu untuk menjaga Borobudur. Ya, dan juga saya akan ajak semua sobat BUMN. Kalau yang ini mungkin sama kayak saya tadinya Pak, ke Borobudur dulu waktu masih kecil atau udah lama, sekarang harus datang ke sini melihat wajah baru, kemegahan Candi Borobudur setelah revitalisasi. Begitu ya Pak. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu menyambut kehadiran kami. Begitu, terima kasih. Saya akan main-main lagi ke sini Pak. Siap. Lancar. Ajak yang lainnya. Ajak yang lainnya pasti. Lancar semuanya Pak. Termasuk insya Allah nanti persiapan kedatangan dari Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron. Betul. Terima kasih sekali Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Baik. Selamat jalan. Ya, dan dengan usainya perjalanan saya berkeliling Candi Borobudur, maka usai sudah jumpa kita di BUMN Unleash Unlock kali ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan juga memberikan kontribusinya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.